Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast SMA Negeri 1 Demak dimanapun berada. Kebetulan pada siang hari ini kita mengudara kembali dari pojok podcast SMA 1 Demak dengan tema-tema yang barangkali bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Demak khususnya dan umumnya Jawa Tengah. Nah, kita tahu bulan Juni ini adalah bulan pamungkas dalam tahun pelajaran, sehingga orang tua murid akan disibukkan dengan persiapan sekolah tingkat lanjutan, yang SD, persiapan yang di SMP, SMP juga ada persiapan ke SMA, maupun SMA juga persiapan di perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan ini podcast SMA 1 Demak spesifik akan membahas kaitannya dengan persiapan pelaksanaan penerimaan siswa baru tingkat SMA Negeri 1 Demak khususnya dan umumnya di Jawa Tengah, karena kita tahu SMA di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, pada kesempatan siang menjelang sore ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang kaitannya dengan persiapan PPDB di SMA Negeri 1 Demak, dan kebetulan beliau langsung menjadi ketua pelaksana penerimaan peserta didik baru. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Pak Royak. Ini kita tahu ini kita sudah bulan Juni, sudah tanggal 6 ya. Tanggal 6, dan kemudian kalau kita flashback ke belakang, bulan Juni itu bulan dengan segala persiapan. Salah satu persiapannya yaitu penerimaan peserta didik baru di tingkatan SMA. Pengen tahu bagaimana sejauh persiapan yang dilaksanakan Satuan Pendidikan SMA 1 Demak itu sendiri. Baik Pak Royak, untuk kali ini dari SMA Negeri 1 Demak, perkenalkan tadi sudah ya Pak Winarno selaku Wakil Kesiswaan, yang mana biasanya kegiatan ini dihandle dari tim kesiswaan. Untuk saat ini kami dari SMA Negeri 1 Demak untuk tim kesiswaan memang belum merangkum secara keseluruhan yang harus dipublikasi ke umum, karena baru saja informasi kaitannya dengan aturan zonasi khusus itu muncul ketetapan yang dimana hal itu sangat penting sekali. Jangan sampai nanti kita publikasikan kok justru malah tidak sesuai dengan apa yang kita umumkan, kan menjadi pertanyaan dari masyarakat begitu Pak Royak. Jadi artinya masih dalam kalem gitu ya. Jadi bentuk kalem tapi sambil menunggu sesuatu yang kemudian harus ada keputusan pasti gitu ya. Ya, tapi dari kita memiliki suatu pergerakan yang di bawah konsep secara formal, membentuk suatu grup ya. Ini kan ada banyak media ya. Grup itu terkait dengan info PPDB SMA Negeri 1 Demak. Jadi kita menge-share beberapa aturan yang baku, yang tidak menjadi suatu artian ganda ya, sehingga masyarakat itu paling tidak ada stimulan untuk bisa memahami kaitannya dengan proses pendaftaran di PPDB nanti. Persiapan awal gitu kira-kira kerangka berpikirnya seperti apa gitu ya. Bahkan kalau saya pantau di grup itu ada ribuan, ratusan peserta didik kita yang berminat. Kadang-kadang peserta tersebut tidak ingin di SMA 1 tapi tetap ingin mengikuti tentang perkembangan tentang PPDB. Karena memang secara umum itu kan PPDB kan berlaku secara umum dan universal kan gitu, tidak ada spesifikasi menyeluruh tertentu gitu ya. Iya, betul Pak Royak. Kaitannya dengan kalau kita lihat bahwa di jenjang SMP ini kan sudah selesai daftar ulangnya. Bahkan sudah registrasi daftar ulang, dan kemudian tanggal 15 Juli besok kalau tidak salah tingkat SMP itu sudah mulai masuk perdanaan gitu. Nah, kita pengen tahu bahwa syarat pendaftaran di SMA Negeri 1, di tingkat SMA ya, bukan di SMA Negeri 1 Demak. Di tingkat SMA itu apa saja yang perlu disiapkan oleh CPD baru yang nanti ingin hendak mempersiapkan melanjutkan di jenjang SMA? Ya, sebelum kita bicara persyaratan ya Pak, jadi kita harus tahu dulu tentang
pendaftaran PPDB itu ada berapa jalur gitu. Jadi nanti arahnya itu akan menuju kepada persyaratan per jalur tersebut. Nah, jalur itu maksudnya adalah sistem penerimaannya gitu. Ya, jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran ya. Ya, betul. Jadi kalau boleh disampaikan bahwa 4 jalur yang nanti akan digunakan itu ada 4 jalur ya. Maaf saya ulangi sekali lagi bahwa dalam PPDB tahun ini masih menggunakan 4 jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi atau perpindahan orang tua. Ini kalau jalur zonasi itu sendiri kan di mana letak kondisi rumah atau domisili dari pendaftar itu di titik pintu gerbang sekolah. Itu jalur zonasi. Jalur zonasi. Ya. Kalau yang jalur afirmasi itu ada enggak, kita bahas Mas jalur zonasi dulu. Oh, ya. Jalur zonasi. Jalur zonasi itu apakah ada pembagian atau tidak? Yang kedua, zonasi mana saja kira-kira yang masuk di dalam jalur zonasi SMA Negeri 1 Demak? Biar masyarakat tahu juga ini. Baik ya. Kita perjelas dulu ya zonasi ya. Iya, jangan sampai kita belum jelas sudah masuk ke jalur yang lainan itu. Untuk jalur zonasi tahun ini agak lebih dipersempit untuk wilayahnya. Karena melihat pengalaman yang ada, walaupun kecamatan yang kita jadikan jalur zonasi itu hanya sifatnya itu tertulis, tetapi tidak menunjukkan efek yang secara signifikan. Maksudnya efek yang signifikan itu artinya meskipun misalnya dia masuk zonasi sini, tapi ternyata tidak banyak masuk di situ. Tidak bakal keterima. Oh, karena kalah dengan Jadi animo masyarakat atau peserta didik di SMP kali ini yang masuk ke SMA 1 khususnya itu di wilayah terdekat ini lumayan besar untuk prosentasinya. Jadi kalau contoh ya ini ya, tahun kemarin ada kecamatan Guntur masuk ke wilayah zonasi SMA 1. Tapi nggak bakalan satu anak yang keterima di jalur zonasi melalui. Jadi artinya apa? Muspro gitu ya, kalau bahasa Jawa itu ya. Itu makanya kalau saya mengikuti perkembangan informasi hasil rapat MKKS, SMA 1 itu mendapat 3 kecamatan yang dijadikan jalur zonasi. Jalur zonasi kecamatan yang ikut ke SMA 1 itu Kecamatan Demak sendiri, terus Kecamatan Wonosalam, Demak Kota, Wonosalam, kemudian yang satu Kecamatan Karangtengah. Tetapi di dalam jalur zonasi itu sendiri ada 2 kriteria atau 2 tipe. Jalur zonasi secara reguler. Yang secara reguler itu yang tadi 3 kecamatan tadi. Iya. Yang hanya menggunakan titik koordinat rumah dengan pintu gerbang sekolah. Apa yang digunakan sebagai penilaian utama yaitu jarak terdekat. Itu yang jalur reguler. Jalur zonasi reguler. Iya. Itu bahasa jenengan lah kan gitu. Ya. Terus kemudian ada satu lagi di jalur zonasi itu jalur zonasi khusus. Iya, jalur zonasi khusus. Ini cukup. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu sehingga tidak bisa membuat ketetapan untuk sebagai kita gunakan. Sampai sekarang jalur zonasi khusus belum ditetapkan. Sudah, baru saja Bapak Kepala Sekolah mengikuti rapat secara khusus untuk meminta SK penetapan atau keputusan, sehingga dijadikan acuan nanti untuk ke depannya gitu. Jalur zonasi khusus tadi belum disebutkan kecamatan mana saja ya? Kalau tahun kemarin yang digunakan jalur zonasi khusus itu Wonosalam. Nggak tahu atas koordinasi dari beberapa sekolah. Jadi untuk tahun ini 2003 PPDB 2003-2004 ini tahun 2023 dengan 2004 SMA 1 Demak yang ditunjuk sebagai zonasi khusus itu adalah Kecamatan Bonang. Hanya Kecamatan Bonang? Ya, satu. Ya, satu toh. Alasan Kecamatan Bonang itu karena Bonang itu tidak memiliki sekolah SMA negeri gitu. Tingkat SMA negeri itu ya, atau SMK. SMA negeri nggak punya, sehingga kecamatan tersebut dijadikan
satu persyaratan boleh untuk menjadi kriteria zonasi khusus. Nah, sebelum kita lanjutkan, kuota ya, kuota zonasi reguler bahasa jenengan dan kuota zonasi khusus berapa persen prosentasenya? Kalau jalur zonasi secara utuh, zonasi itu zonasi dalam persentase besar itu ada 55% dari total peserta didik yang diterima. Peserta didik yang diterima kita membuka rombel. Rombelnya itu 12 rombel kali 36 siswa, ada 432 siswa. Kalau saya ini breakdown dari ketetapan tadi bahwa SMA 1 mendapatkan 12%, yaitu 12% dari peserta didik yang diterima. Jadi zonasi setelah 55% ya, dipecah 12% zonasi khusus. 12, ya, zonasi khusus. 12%. Ya. Sisanya zonasi reguler. 43 zonasi reguler gitu. Loh. Oh, 43% zonasi reguler. Ya. 12% zonasi khusus. Jadi kan total ada 55. Ya, betul gitu. Kalau kita melihat tahun kemarin, dari jalur zonasi ini yang paling terdekat berapa meter dan yang paling terjauh berapa meter? Yang zonasi reguler tahun kemarin. Pengalaman tahun kemarin. Ya, kemarin karena kita nggak bisa tebak. Kadang-kadang masyarakat itu, Pak lah ya kalau bisa itu jaraknya berapa, kita nggak bisa pastikan. Itu tergantung kompetitor pesaing dari peserta didik. Kita bicara tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu paling dekat itu 2 kilo. 2 kilo paling dekat. 2 kilo itu. Paling enggak 1,9 atau ya 2 kiloan. Lu itu paling dekat? Paling dekat itu. Lah paling jauh berapa? Oh, maksudnya yang paling jauh terjangkau diterima itu 2 kilo. 2 kilo lah, itu paling jauh. Ya. Makanya saya kaget kok paling dekat kok 2 kilo. Berarti paling dekat ya mungkin ratusan. Bukan ratusan. Puluhan. 0, oh, no, ada. Jadi kurang dari 100 meter ada. Oh, ada yang kurang depan sekolahan itu. Oh, terutama yang Wonosalam, rumahnya depan sekolahan Wiku 1 itu ranking 1 di sini. Ya, makanya mungkin jadi pertimbangan ya untuk mengambil zonasi khusus di Wonosalam itu agak sedikit double kesempatan gitu loh. Wes dekat zonasi zonasi khusus kayaknya kurang begitu. Kalau kita masih bicara zonasi khusus, zonasi umum reguler bukan zonasi khusus. Reguler. Kalau jumlah kuotanya tadi 43%, ya kan? Terus kemudian ada kasus yang sama, titik koordinat yang sama, katakanlah sama. Mungkin kan sangat mungkin sekali kan gitu toh. Mungkin. Nah, yang menjadi pertimbangan apa? Misalnya putra engineer dan putra saya itu dalam titik koordinat yang sama. Ya kan? Yeah. Nah, yang diambil kira-kira kalau dia di level yang paling bawah karena terjauh tadi jarak zonasinya, kira-kira yang diambil itu dari pertimbangan apa? Oh, itu masuk di instrumen ya, urutan penerimaan ya. Kalau usia itu di jalur zonasi nomor 2 ya. Usia? Ya. Yang paling ya, artinya kalau jarak kok sama, predikat yang kedua diambil usia itu. Oh, berarti kalau anak saya dan putranya Pak Win itu titik koordinatnya sama, kebetulan rumahnya bersamaan dengan titik koordinat kan mungkin toh misalnya perumahan kan jejer-jejer kan itu. Berarti usia. Iya. Tapi kalau di zonasi itu kayaknya kemungkinan kecil. Iya, artinya kita kan ini biar pemirsa juga lihat. Nah, yang kedua zonasi khusus Bonang. Zonasi khususnya Bonang. Ya. Itu yang digunakan acuan untuk diterima dalam perengkengan atau penerimaan instrumen penilaiannya itu usia langsung. Usia. Ya. Jadi kalau rumahnya Bonang pojok sana itu ya diterima kalau memang usianya itu 21 atau 20. Yang lebih tua. Yang lebih tua gitu ya. Iya, betul. Karena Bonang ini jauh sekali kan gitu. Nah. Oke, kita masuk ke jalur yang lain. Ya. Setelah zonasi yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi. Boleh. Bisa dijelaskan kaitannya dengan jalur afirmasi ini?
Ya, baik. Untuk jalur afirmasi ini cukup unik ya. Karena di situ ada satu poin bahwa peserta didik itu ada kategori ATS tadi. Tapi saya jelaskan dari awal dulu bahwa jalur afirmasi ini adalah mendapatkan kesempatan 20% dari daya tampung siswa yang diterima. Jadi 20% itu tadi kan sudah 45%. 55%. 50%. 55 atau tadi? 55%. Nah, ini 20%. 20%. Kalau saya hitung tadi sempat itu 20%-nya ya sekitar 86 siswa yang diterima di jalur afirmasi. Tetapi di dalam jalur afirmasi itu ada pecahan-pecahan lagi. Sub-subnya lagi. Sub-subnya. Afirmasi apa coba bisa disampaikan? Ya, yang pertama itu siswa miskin. Indikator siswa miskin? Dia memiliki kartu Indonesia Pintar KIP itu. Nah, ini yang menjadi masalah bahwa tidak semua anak yang punya KIP itu bisa diterima secara persyaratan. Gimana? Tidak semua anak yang punya KIP itu diterima secara persyaratan. Oh, belum tentu berarti kalau punya KIP? Ya, karena KIP-nya itu harus dibuktikan dengan DTKS. Jadi DTKS itu DTKS apa? DTKS. DTKS. Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera. Dari Dinsos itu. Dinas Sosial. Betul. Ya, dari Dinas Sosial. Apa yang harus dimunculkan di dalam surat DTKS itu dari Dinsos itu bahwa anak tersebut adalah benar-benar siswa yang mendapatkan siswa yang tergolong DTKS dan masih aktif di dalam masuk data tersebut gitu. Jadi artinya anak yang mendaftar melalui jalur afirmasi dengan kartu KIP itu belum tentu diterima, harus dibuktikan dengan surat tadi. Iya, surat. Yang menerbitkan surat itu dari siapa? Dinas Sosial. Dinas Sosial itu kemarin sudah bincang-bincang untuk diterbitkan, karena yang SMP ya juga sama. Berarti yang punya KIP harus ngurus ke Dinas Sosial? Ya, karena begini, Pak Royak, ini kaitannya dengan mereka yang mendapatkan KIP itu kan alhamdulillahnya pada tahun ke depan ini sudah menjadi kelompok keluarga yang sejahtera lah, peningkatan secara ekonomi maju, sehingga datanya itu akan di backlist atau dicoret. Ada perubahan lah. Perubahan. Ini kan perlu disyukuri itu. Jadi harus menggunakan jalur yang lain mungkin kalau mendaftar itu dari KIP itu. Itu dari siswa miskin ya tadi. Dari miskin KIP. Itu 13%. Afirmasi siswa miskin yang kurang mampu lah, kalau miskin yang kurang mampu. Ya, kurang mampu. Itu 13%. Dari 20. Dari 20 itu. 20%. Iya. Jadi kan pecahan itu afirmasi. 20 terus dipecah 13%. Lah yang 7% ya, masih 7%. Itu ada pecahan lagi. Anak yatim itu 2%. Yatim piatu tuh yatim? Yatim atau piatu. Yatim atau piatu. Atau yatim piatu. Atau yatim piatu. Yang orang tuanya meninggal dikarenakan COVID. Oh, dikarenakan COVID. Bukan karena kecelakaan. Jangan salah artian ya. Jadi kalau mungkin sakit biasa atau kecelakaan itu tidak termasuk di dalamnya. Nah, legalitas yang mengeluarkan bahwa orang tuanya meninggal karena COVID, lembaga yang berwenang apa? Apakah desa ataukah kecamatan ataukah rumah sakit atau mana? Itu kalau menurut di daftar sini itu anak sudah masuk di data DP3AP 2KB provinsi. Oh, sudah. Jadi sudah ngeling kayaknya itu. Sudah ngeling lah. Ya. Untuk melihat bahwa anak ini masuk link dan tidak, lihat dari mana panitia memastikan itu? Data-data korban COVID itu kan sudah terdeteksi melalui Dinas Kesehatan yang dilaporkan ke provinsi. Nah, artinya panitia itu menerima tembusan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kesehatan, ataukah siswa kan ada, tahu saya misalnya ada yang mengaku-ngaku saya daftar ke sini, saya itu jalur Pak afirmasi orang tua yang yatim kan misalnya. Lah terus kemudian bukti legalitasnya apa? Bukti legalitasnya itu ada surat keterangan ya. Dari surat keterangan itu dari rumah sakit atau dari Dinas Kesehatan. Di situ juga anak itu karena
besok pagi itu kan kita akan mengikuti rapat tim teknis ya. Kalau tidak salah, anak tersebut itu dari keluarga yang tergolong yatim atau piatu yang karena korban COVID itu sudah ngeling aplikasinya. Jadi kayak KIP gitu dulu tuh. Nah, ini memang harus dilegalkan dengan surat itu, kemudian ada aplikasi di situ muncul tergolong anak yatim, tinggal atau gitu. di aplikasinya. Kalau melihat di aplikasi pendaftaran bahwa anak ini bisa terlacak gitu maksudnya panitia. Iya. Anak yatim. Jadi anak misalnya mengaku-ngaku ke sekolah bahwa saya itu anak yatim, ini tidak bisa dianu ya? Iya. Cukup dia ngomong, nanti dilihat oleh panitia ada datanya atau tidak gitu ya? Iya. Kalau misalkan butuh pembuktian ya kita kok tidak terjadi sinkronisasi ya mungkin kita harus pengaduan dulu. Kita kan punya Cabdin biar nanti dilacak atau bagaimana gitu. Secara berjenjang ke Cabdin gitu ya. Ya. Begitu. Berarti itu yang 13% siswa yang KIP tidak mampu, yang 7% adalah yang ini. 2% yang yatim tadi. Oh, 2%. 2% itu. Oh, yang 5%. Yang 2% lagi itu anak panti. Anak panti. 2% anak panti. Anak yang tinggal di panti asuhan atau bagaimana? Anak yang tinggal di panti asuhan dan daftar nama-nama anak tersebut itu sudah ngeling di dinas sosial itu. Dinas sosial provinsi atau kabupaten? Kalau melihat di sini provinsi, tapi nanti dilegalkan melalui SK atau surat keterangan yang dari panti sini. Karena semua data tersebut itu include. Dan kebetulan di tahun kemarin kayaknya tidak ada yang masuk sini lewat jalur panti. Jalur panti. Ya, tapi tahun ini meskipun belum ada, kita kan tidak tahu karena belum masuk pendaftaran. Jagani, antisipasi. Pak Royak itu antisipasi ya ketika nanti ada anak kasus untuk pendaftaran seperti itu kita punya dasar-dasarnya. Gitu. Nah terus? Yang 3% itu adalah ATS. ATS itu apa? Anak tidak sekolah, artinya anak tersebut itu putus sekolah gitu loh. Putus sekolah? Iya. Anak yang putus sekolah bisa mendaftar di SMA? Ya, artinya pada tahun kemarin dia itu tidak sekolah. Tidak sekolah maksudnya gimana? Ya memang karena contohnya gimana contohnya? Contohnya dia di rumah lulus SMP terus di rumah tidak sekolah begitu loh. Oh, tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan sekolah di SMA. Sehingga daftar pokok pendidikannya itu tidak muncul di mana-mana. Dan itu termasuk datanya itu sudah ngeling di dinas pendidikan anak. Berarti kalau anak itu 2 tahun berhenti tidak melanjutkan di SMA itu masih bisa? 1 tahun, 2 tahun ya bisa, itu diutamakan, itu ada. Diutamakan. Ada kuotanya. Bukan 3%. Tapi yang jelas dia misalnya dari lulus SMP tapi tidak melanjutkan gitu ya? Ya. Karena bekerja atau karena faktor tertentu gitu ya? Ya. Tidak ada batasannya usianya? Atau tahun lulus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak ada? Kalau usia itu ngikut secara umum. Jadi siswa yang masuk SMA itu batasan usia ya 21 aja. Tanggal usia kelas 10-nya itu? Iya. 21 tahun gitu. Jadi kalau dia kok usianya kok 18 tahun baru sekolah ya ranking 1 mungkin. Karena tadi jalur tadi usia tadi ya. Iya, karena ATS yang perlu diamankan itu ya usianya yang paling tua itu. Jadi kalau MTS atau SMP waktu itu belum melanjutkan, tahun ini kok ada niat untuk melanjutkan, berarti bisa. Bisa, bahkan dikasih tempat khusus untuk 3% bagi anak-anak tersebut. Oh gitu, itu berarti sudah jadi afirmasi tadi, ada afirmasi kurang mampu, ada afirmasi pesan yatim piatu, COVID, kemudian panti, yang ketiga ini karena ATS, anak tidak sekolah kan itu. Nah itu tadi 55% zonasi, kemudian ini tadi 20%, berarti 55, 20, 75. Ya, sisanya jalur yang lain. Jalur yang lain tuh jalur prestasi. Jalur prestasi ini juga diberikan peluang 20% dari daya tampung. 20%. Nah, prestasi apa ini yang dimaksud? Jalur prestasi ini adalah prestasi nilai raport semester 1
sampai dengan semester 5. Di SMP-nya atau di MTS-nya? SMP atau di MTS-nya. Atau yang sederajat itu ya? Ya, jadi itu sudah dituangkan di dalam surat keterangan yang dimunculkan oleh kepala sekolah melalui pembinaan MKKS SMA mungkin atau Juknis ya. Karena rekapitulasi nilainya lah mulai dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya. Rekapannya kan A itu pengetahuan, B itu keterampilan, terus nanti diakumulasi. Yang beda tahun ini dengan tahun kemarin bahwa tahun ini itu ada 7 mapel yang harus dicantumkan di dalam akumulasi nilai tersebut. Kalau tahun kemarin kan hanya 4 itu. 4 mapel? Iya. Sekarang 7. Sekarang 7. Harus 7 mapel itu minimal. Ya, bukan minimal, memang ketentuan itu. Oh, ketentuannya 7 mapel harus ada. 7 mapel yang ditulis sebagai persyaratan kompetisi nanti. Oh, berkompetisi. Kompetisi untuk mendaftarkan di jalur prestasi. Jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini misalnya Pak, ada tetangga saya itu punya prestasi tapi bukan akademik, non akademik misalnya. Dia atlet misalnya, kemarin misalnya dari Kamboja menang, atau kemudian tingkat kabupaten menang, tingkat RT menang misalnya. Apakah legalitas piagam yang diberikan ini bisa dibuat untuk mendaftar Pak? Ya, saya menjelaskan di jalur prestasi tadi itu kan masih separuh ya, artinya persyaratan yang digunakan utama adalah nilai rapot. Kadang-kadang orang kan asumsinya anakku nggak berprestasi kok. Prestasi di dalam pengertian mindset masyarakat itu kan kadang-kadang prestasi yang pernah juara begitu. Lah, tadi yang saya jelaskan itu nilai rapat itu bisa diadukan atau dikompetisikan untuk mengikuti jalur prestasi gitu loh. Nilai rapot itu tadi. Nilai rapot yang 7 mapel itu iya. Lah ya masuk jalur prestasi melalui rapot. Ya. Nah, ya kalau saya sebutkan mapelnya dulu ya, ini ada yang tahun kemarin itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus yang satu IPA. Yang tahun ini tambahan 3 itu IPS, kemudian ada PAI agama, terus yang satu adalah PKN. Ya. Nah, jadi kalau ada siswa yang ingin daftar jalur prestasi itu dengan menggunakan rapot saja boleh. Jadi nanti nilai akhirnya berapa itu nanti akan terhitung secara aplikasi itu. Kemudian yang jenengan tadi saya tanyakan ya, kalau punya piagam tambahan itu justru malah luar biasa, baik akademik maupun non akademik gitu. Cuma event-event yang digunakan itu adalah event-event yang berjenjang. Jadi contoh misalnya event berjenjang itu akan memberikan suatu bentuk kontribusi yang lebih. Artinya di situ ada lomba Popda. Kalau kemarin di Kamboja itu SEA Games. Kemudian di mana itu di nanti Asian Games ke depan itu yang terlalu tinggi, sifatnya internasional, itu wajib diterima itu. Oh, wajib diterima itu. Tiket khusus gitu ya? Tiket khusus. Pokoknya yang diterima langsung itu juara nasional. Jadi istilahnya yaumul ke kisab atas, gitu ya? Yaumul kisab. Tanpa dikisab gitu ya? Ya. Terus kemudian juara keturunannya, artinya ke bawahnya itu ya sampai tingkat kabupaten. Namun itu piagam yang dinilai atau dari poin dari berjenjang itu lebih tinggi daripada tidak berjenjang. Jadi pokoknya anak punya piagam itu akan tetap dinilai. Nanti ada golongannya berjenjang dan tidak berjenjang. Oh, tidak berjenjang tetap bisa dinilai? Bisa, tapi nilainya tentunya akan berbeda. Yang contohnya yang tidak berjenjang itu prestasi apa contohnya misalnya? Prestasi yang diadakan panitianya itu kampus. Oh, kampus. Ya, ataupun kejuaraan Bupati Cup gitu. Atau Kepala Desa Cup. Kepala Desa nggak bisa itu. Oh, nggak bisa. Tingkatannya kabupaten minimal lah. Tingkat kabupaten. Ya. Jadi yang dimaksud berjenjang di sini adalah kalau pelajar ya itu ada Popda. Kalau pelajaran ya OSN itu. Terus O2SN kalau olahraga, terus kalau pelajaran kalau yang seni itu FLS 2N gitu. Hal-hal seperti itu yang justru malah diakui berjenjang. Di situ nanti kita cantumkan semua
di brosur yang kita buat supaya masyarakat itu lebih detail. Artinya kita bisa memberikan suatu penjelasan yang secara terinci gitu. Oke. Untuk poin-poinnya ya tentunya yang lebih nasional, misalkan juara misalkan di tingkat nasional itu ya juara 1 kan langsung diterima itu. Iya. Ya. Kalau juara 2 itu mendapat poin 5. Juara 2 tingkat nasional. Kalau juara 1 kan ke atas itu terima semua itu. Iya. Misalnya tidak ada hisab itu tadi. Iya berhisab itu. Tapi kalau tidak berjenjang itu contoh yang juara 2 tingkat nasional itu hanya mendapatkan 2 poin ya, tambahan nilainya itu. Jadi 2, 3 sampai terkecil yang juara 3 kabupaten itu yang berjenjang itu 1,75 poinnya. Ya, yang tidak berjenjang itu hanya mendapatkan 0,25. Ya, lumayan lah. Dikasih Kadang-kadang apresiasi kok. selisih 2 ya penting kok. Ya. Misalkan Oke, itu tadi prestasi 20, kemudian afirmasi 20, zonasi 55. Lah sisanya berarti kan masih ada 5% itu. 5% itu adalah jalur perpindahan orang tua. Kalau bisa dikatakan singkat ya jalur mutasi itu. Jalur mutasi orang tua gitu ya. Ya, tapi itu ada syaratnya. Syaratnya itu orang tuanya yang bekerja di Demak, tapi kakaknya di luar Semarang, kota gitu. Pokoknya di luar kabupaten begitu. Jadi tidak bisa orang tua kakaknya di Demak kok ikut jalur prestasi, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kakaknya di luar kota, tapi instansi pekerjaannya di wilayah Demak gitu. Ya, gitu. Itu 5% ya? 5%. Oke, jadi udah 100% ya, kira-kira. Ada jalur perpindahan orang tua itu yang ada prioritas juga, tapi itu ketentuan, bukan kita yang mengada-ngadakan. Jadi seandainya kok seperti Pak Royak, anaknya pengen sekolah SMA 1, Pak Royak ngajar di SMA 1, ya itu ada prioritas itu. Karena itu tadi ya perpindahan tugas orang tua gitu ya. 5%. Di dalamnya itu ada ketentuan anak guru di satuan pendidikan yang setempat. Anak itu daftarkan gitu. Guru dan karyawan itu ya? Karyawan tidak. Karyawan tidak. Apa? Ya. Hanya guru redaksinya gitu ya, pendidik itu ya. Guru, Pak. Gitu. Nah, Pak Win, saya kemarin lihat di medsos itu ada beberapa sekolah yang membuka jalur inklusi. Iya. Tadi Pak Win, jalur inklusi ini apakah SMA 1 Demak memang tidak membuka jalur itu atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya, jalur inklusi itu memang diberikan kesempatan pada setiap sekolah. Tapi kalau memang itu ada yang mendaftar itu dilayani sebelum proses pendaftaran gitu. Enggak, maksudnya ini masih ambigu ini. Sama kita itu selama ini yang jalur inklusi tidak ada yang mendaftar untuk hal itu. Enggak, artinya bukan tahun selama ini, artinya kita bicara tahun sekarang. Ya. SMA 1 Demak membuka jalur inklusi atau tidak? Karena saya lihat beberapa brosur sekolah itu yang sudah dipublish di medsos, itu kan ada jalur inklusi kan gitu. Lah, pertanyaan saya itu kan SMA Demak, itukah apakah membuka jalur inklusi ataukah memang setiap satuan pendidikan itu diminta untuk membuka jalur inklusi atau bagaimana? Secara aturan setiap sekolah harus bersedia kalau ada pendaftar jalur inklusi. Ya. Termasuk SMA 1 Demak? Termasuk SMA 1 Demak. Gitu. Jadi nanti harus ada brosurnya, harus jelas gitu ya berarti ya. Menerima jalur inklusi juga gitu ya. Ya, tapi biasanya hal seperti itu sudah dikelompokkan dalam satu sekolah yang mana ada jejak rekam untuk spesialis dalam penanganan pembelajaran dengan pendekatan jalur inklusi tadi. Iya, gitu. Nah, oke, kita tadi sudah jalur pendaftaran, mulai afirmasi, zonasi, prestasi dan seterusnya. Nah, sekarang tadi syaratnya belum. Syarat-syaratnya. Nah, syarat yang perlu disiapkan CPD itu apa? Ini yang perlu dipahami masyarakat ya. Artinya masih berupa bayangan-bayangan. Ini mumpung ada kesempatan bincang-bincang ini mudah-mudahan memberikan pencerahan ya. Jadi syarat itu ada syarat umum yang mana semua jalur itu wajib berlaku. Itu apa itu diantaranya adalah buku rapot asli.
Rapot asli. Ya, rapot asli yang ditunjukkan nanti ke sekolah itu. Kemudian surat keterangan yang 7 mapel itu yang dibuat oleh kepala sekolah itu. Ditandatangani kepala sekolah ya? Iya, karena pada saatnya pendaftaran, dia kan pertama pendaftaran kan ada tahapan-tahapannya. Itu bisa, wah saya jalur zonasi ternyata nggak diterima, saya pindah ke jalur prestasi itu, ada peluang. Iya, betul. Jadi surat keterangan itu. Kemudian ijazah asli kan belum turun itu. Iya. Nanti gantinya adalah surat keterangan lulus itu dari sekolah setempat itu. Atau surat pengganti keterangan ijazah lah gitu. Iya. Yang keempat adalah akte asli dan fotokopi. Asli itu pokoknya usianya 21 maksimal. Terus? Kemudian KK asli juga. Asli. KK yang digunakan untuk jalur zonasi itu minimal waktunya itu 1 tahun. Setidak-tidaknya? Iya, 1 tahun. Paling singkat itu 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun 2023 ini berarti paling enggak ya 2022 awal. Ya 2022 bulan awal. Bulan Juni atau awal itu April katakanlah begitu. Sehingga kalau dia memakai jalur zonasi kok menggunakan KK yang kurang 1 tahun, otomatis nggak bisa. Tertolak gitu ya? Ya harus tahu diri untuk mendaftar ke jalur yang lain, prestasi atau afirmasi barangkali kan itu. Iya, betul itu. Nah, terus? Kemudian tadi KK ya. Yang keenam adalah piagam. Itu kalau ada. Ada. Ya. Kemudian ada beberapa kriteria syarat-syarat khusus yang jalur zonasi itu tadi ya. Ini ada juga diberikan kesempatan zonasi bagi anak pondok. Zonasi anak pondok. Tadi ya belum disebutkan ya. Belum disebutkan tadi. Tapi kan itu masuk dalam zonasi reguler. Reguler. Ya. Yang berapa persen tadi ya? Lumayan 43. Ya, 43% tadi ya. Nah, bagi anak yang pondok ini bisa menggunakan alamat pondoknya. Alamat pondok. Jadi titik koordinatnya dengan alamat pondok pesantrennya. Ya, dari sekolah SMA 1 itu diukur dengan map itu dengan alamat domisili pondoknya itu. Apakah hanya sekedar itu ataukah ada pondok yang punya legalitas, misalnya terdaftar di pemerintah atau bagaimana, atau semua pesantren? Ini perlu saya jelaskan karena supaya tidak menjadi ambigu ya. Iya, betul. Artinya anak yang mondok ini harus syaratnya 1 tahun. Ya, 1 tahun di pondok setempat itu ya. Jadi sama seperti pemanfaatnya kakak itu. Betul. Nah, ada yang misalkan untuk mendeteksi 1 tahun tidak, itu kan bisa dibuat ketikan surat keterangan ya. Dari pondok pesantren. Nah, itu belum cukup. Jadi yang menjadi ketentuan anak itu menggunakan jalur zonasi alamat pondok, itu anak tersebut sudah ngeling namanya. Namanya itu sudah terdeteksi di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama. Emis itu yang emis itu ya. Itu. Artinya kalau kita ada podik lah kalau misalnya. Kalau panitia itu tinggal menyocokkan Pak Royak di situ anaknya kok tidak ada namanya di sini, berarti ya tidak masuk itu bisa diartikan kurang 1 tahun atau pondoknya sendiri belum ada 1 tahun. Bukan, pondoknya sendiri belum mendaftarkan diri keanggotaan emis di Kemenang. Istilahnya ada podiknya pesantren itu ya. Ya, ini juga mengingatkan bagi para pengasuh ya, artinya secepat mungkin supaya membantu santri-santrinya dalam melanjutkan sekolah di umum itu pakai domisili pondok itu bisa, tapi dengan syarat harus beremis dulu pondoknya tersebut. Dan nama-namanya anaknya itu sudah BNM ada itu ya. BNM ada. Agus ada itu. Dari pondok mana itu jelas kelihatan itu ya. Oke. Terus yang afirmasi itu ya tadi ada DTKS, ditambah KS itu ya, daftar terpadu keluarga sejahtera itu. Kemudian anak yatim ya surat keterangan tadi ya. Terus bagi anak panti ya juga sudah terdaftar namanya. Kemudian ATS itu juga terdaftar juga.
Kemudian juga yang jalur perpindahan orang tua itu ya SK mutasi orang tua gitu. Kalau jalur mutasi orang tua tidak ada batasan 1 tahun, 2 tahun, baru 1 bulan atau 2 bulan ada? Enggak ada. Acuannya adalah SK. SK-nya itu, SK penempatannya itu ya. SK penempatan itu. SK penempatan, kemudian KK harus di luar kota itu. Nah, tadi dari jalur pendaftaran sudah, dari syarat pendaftaran sudah. Sekarang waktu pendaftaran mulai dari awal hingga sampai daftar ulang, bisa dijelaskan monggo? Ya, baik. Dari pendaftaran kalau di pengumuman itu kan sejak tanggal 15 Mei. 15 Mei. Mei loh, bukan Juni loh ya. 15 Mei 2023. Itu kan tanggal penetapan jalur zonasi khusus ya. Atau zonasi. Zonasinya. Ya. Nah, tadi yang sudah ditetapkan ya, itu tadi ya. Nah, kemarin kan ada perselisihan sedikit tentang zonasi khusus, apakah dibagi 6% dan sebagainya. Waktu rapat awal itu akhirnya tetap kembali ke aturan. SMA 1 mendapat zonasi khusus 12%. Itu penetapan zonasi. Terus pengumuman PPDB. Pengumuman PPDB. Ini harusnya boleh dimunculkan secara resmi itu tanggal 12 Juni. 12 Juni. Ya, jadi kalau ini cuma bisik-bisik membaca juknis, tapi secara resmi kelembagaan itu boleh mengumumkan secara resmi tanggal 12. Kalau ada yang munculkan dulu ini berarti sudah berarti tidak menyesuaikan aturan. Mohon maaf ini tidak kurang sportif lah. Tapi yo tipis-tipis boleh lah. Tipis-tipis bagian daripada PR. Ya. Ya. Makanya kita tidak boleh nge-share secara legalitas untuk aturan PPDB yang belum ditentukan waktunya itu. Jadi nanti tanggal 12 Juni kita akan mempublikasikan secara jelas ya di baliho atau di brosur-brosur yang diedarkan, bahkan di website kita gitu. Jadi gitu secara urutannya. Kemudian ini yang terpenting ini para siswa nanti calon ya. Calon para siswa itu adalah tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni. Dicatat ini. 15 Juni sampai 3 Juni. 15 Juni sampai 3 Juni. 23 Juni. Oh, 23 Juni. 15 sampai 23 Juni. Iya. Itu adalah pengajuan akun. Pengajuan akun. Dan verifikasi berkas. Ya, gitu. Nah, pengajuan akun dan verifikasi berkas apakah dilakukan secara manual di sekolah satuan pendidikan ataukah bagaimana? Teknis pelaksanaannya? Sebenarnya simpel aja sih. Untuk pengajuan akun biar maaf ini tidak riwa-riwi atau apa namanya ribet. Bisa langsung datang ke SMA saja. Oh, tanggal 15 sampai tanggal 23 daripada ribet buat akun, pengajuan akun, datang ke SMA gitu aja ya? Iya, engkau nanti titik ordinatnya salah gitu. Sekaligus verifikasi berkas tadi ya? Iya. Tetapi itu untuk masa pengajuan akun itu sebenarnya bisa mandiri. Yang penting nanti bisa mengunggah beberapa berkas. Hanya kalau kesulitan CPD-nya bisa datang ke SMA gitu ya, sama verifikasi berkas. Ya, berkasnya yang asli-asli dibawa karena yang di-scan itu nanti harus asli. Ya, itu mungkin dari para apa namanya calon siswa itu di rumah itu nyeken dulu lah persyaratan dokumen itu. Scan yang HP-nya yang bagus maksudnya? Ya. Atau HP-nya? Pakai scan HP atau scan. Tapi scan HP bisa ya? Bisa itu. Sekarang scanner itu apa itu ada itu aplikasi itu. Baru nanti pengajuan akun kita bantu bla 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 bla. Terus nanti saat itu juga bisa dilakukan verifikasi berkas. Jadi berkasnya itu sesuai enggak gitu. Nah, itu 15 sampai 3 Juni. Ya. Nah, sekarang penentuan pilihan sekolahnya atau yang dikatakan pendaftarannya. Sebentar, masih ada tambahan satu lagi. Terus aktivasi akun itu sebenarnya bisa dilakukan pada saat tanggal 15 itu kalau sudah beres. Oh, gitu. Aktivasi akun. Pengajuan, verifikasi berkas sekaligus aktivasi akunnya. Iya. Tapi ingat passwordnya jangan sampai lupa. Oh iya. Karena untuk antisipasi biar tidak lupa. Ya, harus ditulis. Atau di-save di mana dan itu dirahasiakan. Panitia tidak boleh tahu. Nak panitia atau orang yang dipercaya boleh. Artinya tidak disalahgunakan temannya atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Engko juk-juk passwordnya itu digunakan untuk daftar
SMA 1 terus dipelentangke di SMA yang lain. Oh, Misalkan gitu. ini menjagani pencurangan saja. Terus diaktifasi akun itu kan berarti kan irisan dari tanggal 15 sampai 27. Oh, untuk aktivasi akun sampai 27. Iya, sampai 27. Nah, ini kalau sudah tidak melakukan aktivasi akun Sampai 27 pukul 00. pukul 23.00. Iya, 23.59 lah. Ya, di sini 23.00. Oh, 23.00, bukan Iya. 23.59 itu ya. Ya. Itu maka dia tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih sekolah. Berarti Oh, dianggap gitu. tidak mendaftar itu. Ada kasus seperti ini? Ada. Ada. Saya pernah. Loh, saya nggak tahu lah ini minimnya Berarti informasi tanggal 15, 23 itu kemudian verifikasi berkasnya, tapi untuk pengaktifan akun sampai tanggal 27 Juni. Ya. 23 ya. 27 Juni pukul 23.00. 00. Nah, setelah Ya. itu Setelah itu mm, untuk pendaftaran ini mm. dan perubahan pilihan. Nah, itu Makanya tanggal 23 sampai tanggal 27. 23 sampai 27. Ya, ini Berarti itu waktu bersama dengan aktivasi akun juga. ya, ternyata di situ kan ada batasannya itu. Ya. Jadi berarti setelah dia aktif akunnya otomatis biasanya bisa daftar itu ya dalam interval waktu tadi ya. Iya. Termasuk pilihan sekolahnya di mana gitu ya. Iya. Nah, setiap satu CPD berapa pilihannya untuk bisa mendaftar? Oh. CPD itu boleh mendaftar dua jalur. Misalnya dua jalur. Dua jalur boleh. Dua pilihan sekolah atau dua jalur? Ya, dua jalur atau dua sekolahan berarti kan yo sama saja Pak Iroyak. Oh iya, maksudnya SMA 1 dan SMA 2 gitu maksudnya ya. Bukan. Gimana? Yang boleh itu maksudnya yang satu itu jalur Yunasi. Oh gitu. Di wilayahnya. Yang satu jalur prestasi. Yang satu jalur prestasi di luar Yunasi. Oh, di luar Yunasinya. Oh gitu. Maksudnya begitu. Iya. Nah, kalau saya bacakan di sini ketentuannya ya kayak seperti itu. Jadi satu contoh kan begitu. Setelah selesai pendaftaran, terus kemudian pengumuman. Ini pendaftaran dulu ditutup itu kan. Tanggal Tanggal 27 pukul 23.00. Tanggal Tadi kan aktivasi akunnya kan 23.00. ya. Ini di khusus tanggal 27 Juni pendaftaran ditutup tanggal 17.00. Berarti aktivasi akun ini dilakukan secara daring itu 23.00. Khusus tanggal 27 nih maksudnya. Itu yang ditutup pada pukul di sini 15.30 untuk pengajuan akunnya. Tetapi kalau pada saat pilihan itu ditutup sampai jam 5 sore. Itu. Iya. Jadi setelah itu menunggu pengumuman. Masa tenang dulu. Oh, masa tenang artinya panitia kesempatan Panitia untuk tadi ya memastikan mengolah, atau jarak yang menverifikasi sama, dan seterusnya itu ya. Baru pengumuman tanggal 30 Juni. 30 Juni. Ya. Terus dapat dilihat di web maupun di sekolah. Oh, itu mungkin banyak cara lah. Media ya. Media sekarang cepat itu. Oke, setelah 30 Juni terus kemudian daftar ulang. Tanggal 3 sampai dengan 6 Juli. 3 sampai 6 Juli. Ya. Setelah itu masuk pertama tanggal 17 Juli. 17 Juli. Sekaligus masa orientasi pengenalan siswa baru. Ya, masa orientasi sekolah. Atau MPLS ya, Bu. Ya, kami sudah mendapatkan gambaran dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menambah sedikit banyak lah informasi daripada orang tua atau CPD datang ke sekolah kan bisa nanti lewat akun YouTube ya, resmi SMA 1 itu. Ya. Ini pada prinsipnya by sistem ya. Jadi kadang-kadang ini tambahan Pak Royak ya. Pak, gimana kalau itu nanti misalkan kok tidak diterima terus bagaimana, itu resiko juga. Artinya di SMA 1 itu sejak beberapa sistem aplikasi itu memang tidak ada kuota untuk tambahan. Jadi apa adanya di situ loh. Jadi mohon dimengerti kepada seluruhnya
bahwa SMA 1 dari panitia hanya memberikan bimbingan, petunjuk kaitannya proses pendaftaran. Karena itu kita betul-betul baik apa istilahnya transparan, akuntabel, dan data itu bisa dilihat dimanapun dan waktu kapanpun. Iya. Dan mudah-mudahan mohon doa restunya untuk SMA 1 dalam pelaksanaan PPDB nanti diberikan kelancaran gitu untuk masyarakat semuanya. Amin. Dan yang di sekolah di sini nanti calon-calonnya itu betul-betul yang punya integritas tinggi, menjadi siswa yang sama-sama untuk maju ke depan, menyongsong Indonesia ke depan ini. Indonesia emas. Indonesia emas ya. 2045. Iya. Iya. 100 tahun Indonesia. Siap, Pak. Demikian pemirsa podcast SMA 1 Demak, sudah lumayan panjang kita membahas mengenai seputar pelaksanaan PPDB di SMA, khususnya di SMA 1 Demak. Jangan lupa tetap pantau terus akun YouTube SMA sehingga tidak ketinggalan zaman. Demikian yang bisa kita diskusikan dan kita obrolkan pada siang menjelang sore kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.